والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap waktu dan keadaan, setiap tempat dan kondisi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia dipuji dalam keadaan kita mendapatkan kesenangan maupun kesempitan, kelapangan maupun sesuatu yang menyesakkan dada. Tidaklah sesuatu yang menimpa seorang hamba, melainkan itu adalah pilihannya. Dan tidaklah dia memilih kecuali sesuatu yang paling baik untuk hamba-hambanya. Oleh sebab itu tak kala Rasulullah SAW bersabda, "Ajaba li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Betapa menakjubkannya urusan seorang mukmin, setiap urusannya itu adalah kebaikan untuknya. In asabathu syarra sabara fakana khairul lah. Kalau seandainya dia mendapatkan musibah, maka dia bersabar dan itu baik untuknya. Wa in asabathu khaira syakara fakana khairul lah. Manakala dia melakukan perbuatan atau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkannya, suatu kebaikan yang Allah limpahkan untuknya, dia bersyukur kepada Allah. Dengan hakikat syukur adalah meletakkan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manakala seorang itu yang meyakini bahwasannya seluruh perkara adalah pilihannya, dia akan bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pilihan terbaik yang telah Allah berikan untuknya. Apakah itu sesuatu yang dipandang merupakan satu kebaikan, atau sesuatu yang sesungguhnya adalah kebaikan namun pada zahirnya dia melihat itu sebagai keburukan, tapi dia tahu bahwasannya di balik keburukan tersebut adalah kebaikan. Dan inilah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap waktu dan keadaan. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimatikan dalam keadaan kita memujinya, berprasangka baik terhadapnya dan diganjar olehnya dengan surganya Tabaraka wa Ta'ala. Para pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada, semoga Allah memberikan keberkahan dimanapun Anda berada. InsyaAllah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Khudh Aqidatak, Ambillah Aqidahmu, karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Sebuah kitab aqidah, satu pembahasan yang sangat penting yang membahas perkara keyakinan yang seharusnya dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah agar mereka mengetahui inti agama Islam, mempelajarinya dan menjadikan hal tersebut sebagai keyakinan di dalam jiwanya. Dan perkara keyakinan adalah perkara yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, meyakini apa yang terkandung di dalamnya, syarat-syarat dan rukunnya terpenuhi, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya. Begitu pula tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pentingnya perkara keyakinan,
bagi seorang hamba manusia yang akan berdirikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, dimintai pertanggungjawaban. Allah tabaraka wa taala dalam sebuah hadis qudsi menyebutkan, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi faja'altu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku mengharamkan kezaliman itu juga terjadi di antara kalian. Maka janganlah kalian melakukan sebuah atau suatu kezaliman. Hadis ini panjang hingga firman atau hadis qudsi firman Allah Subhanahu wa taala, "Lau ataitani ya ibadi, lau ataitani bi qurabihal ardi khataya thumma laqitani la tusyriku billahi syai'a la ataituma bi qurabiha al-maghfirah." La ataituka bi qurabihal maghfirah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, wahai hamba-Ku, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, kalau seandainya kalian mendatangiku dalam keadaan dosa-dosa kalian memenuhi bumi seluruhnya. Ya, begitu banyaknya dosa yang dia lakukan, bumi terpenuhi dengan dosanya. Akan tetapi tatkala kalian datang kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba ini yang membawa segudang sebesar bumi kesalahan, manakala dia mendatangi Allah dalam keadaan keyakinannya lurus, akidahnya baik, ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya engkau mendatangiku dalam keadaan engkau tidak pernah menyekutukan aku. Ini perkara akidah. Para pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM, pentingnya perkara akidah. Kalau seandainya akidah kalian lurus, kalian tidak pernah melakukan perbuatan penyekutuan kepada Allah, senantiasa hati seorang itu sekalipun dia melakukan kemaksiatan, tidak pernah dia berikan penyandaran hatinya kepada selain Allah. Ada kalanya dia lupa dia melakukan sebuah maksiat, maka kata Allah Subhanahu wa taala, la ataituka bi qurabihal maghfirah, aku akan datangkan untukmu sebesar itu pengampunan, yakni sebesar bumi pengampunan. Dosa membunuh seorang akan dihapus oleh Allah kalau seandainya dia tidak melakukan penyekutuan kepada Allah, akidahnya selamat. Dosa bagi seorang yang dia tidak pernah melakukan penyekutuan, ya, ada di antaranya berzina misalnya, dia mencuri, dia begini, dia begitu, tapi bisa jadi Allah ampuni. Walaupun bisa jadi pula Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya, tetap Allah azab. Walaupun nanti di akhir, kalau seandainya dia tetap sebagai seorang ahlu tauhid, seorang yang bertauhid kepada Allah, akidahnya selamat, pasti ujung dari kehidupannya, akhir dari kisahnya di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh sebab itu, para pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada, mempelajari tauhid adalah kewajiban, perkara yang sangat butuh manusia terhadap pelajaran tentang tauhid dan akidah. Dan inilah yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Kita akan membaca dua soal yang diberikan oleh Asy-Syaikh rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah, ma hiya wasitatur rasul? Ma hiya wasitah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa itu wasitatur rasuli sallallahu alaihi wasallam? Apa itu perantara, bentuk perantaraan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya? Ya, apa perantara kita kepada Rasul? Karena Nabi yang diutus kepada kita, Rasul yang diutus kepada kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa perantaraan antara kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab, wasitatur rasuli hiya at-tabligh. Ya, bentuk perantaraan Rasulullah dengan kita umatnya adalah penyampaian syariat. Antara kita dengan Rasulullah, bagaimana kita berpegang teguh dengan agamanya adalah dengan mengikuti syariatnya, mempelajari apa yang telah dia ajarkan, apakah itu dalam Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala,
Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusul, balligh ma unzila ilaika min rabbik." Kata beliau rahimahullah, wahai Nabi, wahai Rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Hendaknya engkau menyampaikan apa-apa yang telah kami turunkan kepadamu dari Rabbmu. Apa-apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar Nabi tabaraka wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan syariat ini dengan sempurna. Tidak boleh ada yang kurang dari syariat ini ataupun lebih dari perkara syariat. Jadi adalah kaidah umum yang difahami dan ijma' seluruh kaum muslimin, kecuali mereka yang telah berdusta atas nama agama dan sebagiannya telah dikafirkan oleh para ulama semisal Syiah, Rafidhah, yang tidak meyakini bahwasannya Nabi menyampaikan seluruh syariatnya atau menyembunyikan Al-Quran yang telah Allah turunkan. Taib. Adapun keumuman kaum muslimin adalah kaidah mereka meyakini Nabi telah mengajarkan seluruh kebaikan menuju Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil-dalil yang telah menunjukkan perkara tersebut adalah firman-Nya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, kemudian aku telah sempurnakan untuk kalian nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmatku atas kalian. Dan nikmat telah menjadi atau seseorang dia telah memeluk keislaman di dalam hatinya, berpedoman dengan Al-Quran sebagai tuntunan hidupnya, menjadikan hadis Nabi SAW sebagai penerang bagi Al-Quran tersebut, penjelas dan juga sebagai syariat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka manakala dia telah meyakini kenikmatan tersebut telah sempurna, yakni apa yang telah Nabi ajarkan itu sudah mencapai titik kesempurnaan. Seluruh fondasi agama telah selesai. Namun perkara-perkara kontemporer telah ada tuntunannya, tinggal dia mengikuti kaidah-kaidah. Jadi ilmu-ilmu fikih, usul-usul fikih dan kaidah-kaidah fikihnya. Jadi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Baik, manakala pula dalam sebuah ayat Allah mengatakan konsekuensi bagi Nabi kalau seandainya beliau tidak menyampaikan syariat. Ada 3 bentuk disebutkan oleh Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir firman Allah tabaraka wa taala, "Walau taqawwala 'alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sekiranya walau taqawwala 'alaina ba'd al-aqawil, dan sekiranya dia Muhammad mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan walau taqawwala 'alaina ay Muhammadun sallallahu alaihi wasallam law kana yaz'umuna muftariyan 'alaina fazada fi risalat aw naqasa minha aw qala syai'an min 'indihi fanasabahu ilaina wa laysa kadzalik la ja'alnahu bil 'uqubah. Yakni kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, kalau seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi itu melakukan 3 perkara. Yang pertama, zada fir risalah, menambah perkara agama ini. Atau au naqasa minha, atau mengurangi perkara dalam agama. Atau kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, seandainya Nabi Muhammad menyebutkan sebuah perkara min indih fanasabahu ilaina, kemudian menyandarkan perkara tersebut kepada kami, padahal kami tidak mengatakan hal tersebut. Maka akan tertimpa bagi beliau sebuah hukuman
Hukuman apa itu? Allah telah menyebutkan di ayat setelahnya. La akhadna minhu bil yamin. Pasti kami pegang pada tangan kanannya. Kemudian thumma laqata'na minhul watin. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Sebuah ayat, beberapa ayat dari Al-Quran menjelaskan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam seharusnya bersikap. Dan Nabi telah menyebutkan, dan sepanjang hayat beliau tidak pernah menambah perkara syariat ini, tidak pula menguranginya, ya, sesuai apa yang Allah inginkan. Nabi telah menjelaskan seluruhnya, tidak ditambah, tidak dikurangi. Maka adalah Islam ini adalah perkara yang gampang, tinggal mengikuti jalan yang telah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah sebaik-baik perantaraan antara kita umatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa yang membuat jalan-jalan baru yang tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan, ya, dia meyakini bahwasannya itu adalah kebaikan. Kemudian dengan berdalil yang penting niatnya, betapa banyak manusia menginginkan kebaikan tetapi dia tidak mendapatkan apapun. Dia mengatakan, ya, seakan-akan ini adalah amalan-amalan kebaikan, tidaklah yang kami inginkan kecuali islah, kecuali muslihin, orang-orang yang memperbaiki, ya, bumi dan lain sebagainya. Tidak, engkau telah melakukan kerusakan. Engkau telah meyakini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan syariat lain yang lebih sempurna mungkin. Taib, ikutilah apa yang telah Nabi buat, apa yang telah Nabi jelaskan, apa yang telah Nabi terangkan dalam hadis-hadisnya, ataupun apa yang telah beliau jelaskan dalam Al-Quran. Tinggal kita mengikuti perkara tersebut. Begitu pula kata beliau melanjutkan, ya, jawaban dari pertanyaan yang telah beliau buat. Waqala sallallahu alaihi wasallam, begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma syhad. Ya Allah, persaksikanlah persaksian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang beliau telah menyampaikan seluruh perkara atau banyak perkara yang telah disebutkan dari perkara hukum-hukum dan lain sebagainya. Perkara atau hadis dari Allahumma syahad, ya Allah persaksikanlah dari mereka, itu terjadi di beberapa pertemuan. Antaranya tatkala Haji Wada', ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwasannya inna dima'akum wa amwalakum haramun 'alaikum, bahwasannya harta kalian, darah kalian, kehormatan kalian haramun 'alaikum, itu haram atas kalian sebagaimana haramnya hari ini, di tempat ini, di bulan ini. Taib, apakah sudah aku sampaikan kepada kalian? Ala hal ballaght? Kemudian mereka mengatakan, bala ya Rasulullah. Taib, kemudian, ya, Rasulullah mengangkat jarinya ke langit menyebutkan Allahumma syahad, ya Allah persaksikanlah bahwa mereka telah kusampaikan perkara ini, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan syariatnya telah mencapai titik kesempurnaan, selesai. Tidak menambah, tidak mengurangi, tidak menasabkan ataupun menyandarkan ucapan yang bukan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak, semuanya telah sempurna. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang dia ucapkan, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan hawa nafsunya, melainkan apa yang diucapkannya adalah wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian, ya, beliau menyebutkan, ya, ini Syekh Muhammad bin Jamil Zainu dalam poin yang kedua, pertanyaan yang akan beliau jelaskan berikutnya. Tapi untuk menyempurnakan dari apa yang telah beliau sebutkan dalam pertanyaan yang pertama,
bahwa kaidah umum, kaidah yang telah disepakati para pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada, ya, seorang Ahlus Sunnah yang benar keislamannya, agamanya lurus, dia telah meyakini Nabi SAW telah sempurna menyampaikan syariatnya. Kalau seandainya seorang itu mau membuka amalan-amalan Nabi SAW dalam kesehariannya, zikir-zikir yang Nabi lakukan di setiap harinya, semangat beliau, tekad beliau terhadap agama ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manakala dia seorang itu menyibukkan dengan perkara itu saja yang Nabi kerjakan, dia akan tersibukkan, para hadirin, para pendengar. Dia akan tersibukkan, tidak perlu lagi menambah-nambah perkara agama ini. Dan seorang yang beragama dengan lurus, dia betul-betul meyakini bahwasannya Nabi sesuai dengan dalil yang telah Allah Subhanahu wa taala paparkan sebagaimana yang kita telah bacakan tadi. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Bahwasannya Allah telah mengikrarkan, andai saja Muhammad itu dia telah mengada-adakan dalam perkara kami, mengucapkan sesuatu, apakah dengan ditambah, dikurangi, atau menyandarkan ucapan yang bukan dari kami akan potong urat jantungnya, kami akan bunuh dia seketika, dan tidak ada seorang pun yang dapat menahan kami. Seorang yang dia beriman dengan ayat-ayat seperti ini, dia meyakini bahwasannya Nabi telah sempurna menyampaikan syariatnya. Tapi kalau seandainya sudah sempurna, itu apa maknanya? Ya, tidak ada lagi banyak jalan menuju Roma, banyak jalan, ya, cara beribadah kepada Allah. Tidak ada jalan seperti itu. Engkau jalanmu mencapai Allah Subhanahu wa taala itu dengan mengikuti syariat nabimu, itu saja. Ini di antara bentuk kecintaan yang sangat besar. Karena ada sebagian orang menisbahkan kecintaan kepada Nabi bukan pada tempatnya. Tapi tatkala dia betul-betul mencintai Nabi, betul-betul dia yakini Nabi SAW benar-benar telah menyampaikan risalahnya, hingga dia kemudian mengikuti, tidaklah dia beribadah kecuali dengan apa yang Nabi telah lakukan. Ini di antara bentuk kecintaan yang paling sempurna, yang diinginkan oleh Allah, diinginkan oleh Nabi-Nya. Bukan seseorang kemudian mengagung-agungkan Nabi pada sesuatu yang bukan pada tempatnya. Ada sebagian kemudian ya menuhankan Nabi, misalnya meminta kepada Nabi padahal Nabi telah meninggal dunia. Taib, ini adalah sesuatu yang tidak benar. Tetapi yang paling benar adalah mereka yang betul-betul mencintai Nabi, mengikuti syariatnya, meyakini Nabi adalah, ya, Rasul yang telah menyampaikan seluruh syariatnya. Maka tatkala syariat Allah itu sudah sempurna disampaikan oleh Nabi, tugas kita umatnya hanya mengikuti jalan tersebut. Tidak perlu mengada-adakan sesuatu yang bukan perkara yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ini dalam perkara agama, jangan kemudian disebutkan, ya, kalau begitu nggak usah makan tempe, nggak usah makan tahu, nggak usah naik mobil, jangan pakai HP. Itu perkara dunia. Yang kita inginkan, yang kita maksudkan ini adalah perkara akhirat. Bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ikuti syariat Nabi. Manakala seorang dia telah menyibukkan, ya, dari perkara-perkara yang telah Nabi syariatkan, ya, dia akan benar-benar mendapatkan dirinya, ya, seorang yang dia telah habis waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, andai kata seorang itu dihabiskan setiap pagi dan petangnya untuk melakukan zikir pagi sore, manakala dia masuk dalam rumahnya dia mengucapkan zikir masuk rumah, dia keluar dari rumahnya dia ucapkan zikir keluar rumah, dia naik kendaraan dia ucapkan zikir naik kendaraan, manakala dia telah sampai ke masjid dia ucapkan zikir masuk masjid, dia keluar dari masjid dia sampaikan zikir keluar masjid. Tapi manakala datang malam hari dia solat sebagaimana Nabi solat, kalau seandainya dia mau melakukannya dengan kesempurnaan dia lakukan.
sebagaimana Nabi SAW kerjakan akan habis waktunya. Tapi akan bengkak kakinya. Kalau seandainya sebagaimana Nabi solat, dia solat. Tapi maka adakah waktu bagi kita untuk yang mencari jalan-jalan lain yang mungkin lebih baik daripada jalannya Nabi SAW? Tidak. Kita ikuti apa yang Nabi telah syariatkan. Dan karena sebab itu pula, ya, para ulama menyebutkan alallahi, ya, asyari' atas Allah Subhanahu wa taala itu pensyariatan, wa alar rasulil balagh, atas rasul itu menyampaikan, wa alaina taslim, dan atas kita itu hanya nerimo. Itu kalau seandainya bahasa orang Jawa, atas kita itu ya terima apa yang telah Nabi SAW telah sebutkan atas kita. Tugas kita hanya mengikuti jalan, ya, jangan membuat jalan-jalan yang baru. Taib. Kemudian pertanyaan yang kedua disebutkan oleh Syekh rahimahullah, mimman natlubu syafa'ah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mimman natlubu syafa'at Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kepada siapa? Dari siapa kita meminta syafaatnya Nabi, syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini masuk dalam bab asy-syafa'ah. Bab asy-syafa'ah. Apa itu syafaat? Syafaat itu secara, ya, etimologi, secara definisi bahasanya, dia adalah genap. Taib. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasyaf'i wal watr. Ya, kemudian yang genap dan yang ganjil. Adapun secara syariat, pensyariatan, ya, terminologi syariat, syafaat itu menjadikan seseorang dia sebagai perantara di antara, ya, antara dua hal. Sebagai contoh, seorang si A mau bertemu dengan si B, dia menggunakan si C sebagai perantara. Maka si A meminta syafaat dari si C untuk bertemu dengan si B. Ini namanya syafaat secara terminologi. Apa yang diinginkan oleh bahasa agama. Maka tatkala seorang itu mengatakan syafaat dari Rasul, yakni dia meminta Rasul untuk menjadi atau memberikan syafaat antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara syafaat ini memiliki beberapa syarat. Syafaat ini memiliki beberapa syarat. Yang pertama, seorang yang memberikan syafaat, yakni orang yang akan memberikan syafaat, pihak C yang akan memberi syafaat antara A dan B, itu harus orang yang telah diridhai oleh Allah. Ini yang pertama. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Atau dalam ayat yang lainnya, illa liman irtada, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali siapa yang telah Allah ridhai. Kemudian yang kedua, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Dari syarat bagi mereka yang memberi syafaat itu harus mendapatkan izin dari Allah. Jadi selain dia diridhai oleh Allah, dia harus mendapat izin dari Allah memberi syafaat. Tapi diridhai oleh Allah, bagaimana ketentuannya? Yani dia seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala atau memiliki persyaratan-persyaratan khusus sehingga dia bisa memberikan syafaat karena persyaratan khusus tersebut. Seperti apa? Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diridhai oleh Allah memberikan syafaatul uzma. Syafaat uzma nanti di hari kiamat hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memilikinya. Tapi bagi mereka yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, tapi ini khusus bagi mereka mendapatkan syafaat khusus. Diberikan, Allah meridhai mereka memberikan syafaat 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi begitu pula seorang yang telah dimasukkan ke dalam surga, orang saleh, dia menyelamatkan orang-orang yang ada di neraka dari kalangan ahlu tauhid, dia harus diridhai oleh Allah dan mendapatkan izin. Itu adalah syarat bagi orang yang memberi syafaat. Poin yang kedua, orang yang mendapatkan syafaat, dia harus orang yang diridhai oleh Allah. Bagaimana cara dia diridhai? Dia adalah seorang yang bertauhid, seorang yang memiliki akidah yang lurus,
dia meyakini tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Taib. Ini di antara syarat-syarat bagi orang yang mendapatkan syafaat dan memberi syafaat. Adapun pembagian syafaat sebagaimana yang telah kita sebutkan, yang pertama ada syafaat yang khusus diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagian yang kedua adalah syafaat yang dapat diberikan oleh orang-orang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ada 3 syarat atau syafaat yang khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya beliau yang memilikinya. Yang pertama adalah syafaatul uzma, nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menahan seluruh umat manusia di padang mahsyar, tidak dimulai yaumul hisab, yaumul mizan, ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala menghitung hari-hari atau menghitung amalan seorang hamba. Allah belum memulainya. Ya Allah membiarkan umat manusia ya di tengah-tengah keputusasaan, saat-saat yang paling menegangkan. Mereka telah mengetahui kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan telah mengingat seluruh dosa-dosa yang selama ini mereka lupakan, baik di dunia, ya, apakah dia tatkala masih kecil ataupun sudah dewasa, taib dalam keadaan dia remajakah, dia telah mengingatnya dosa-dosa yang telah dia lakukan. Taib dalam keadaan demikian, seorang itu atau umat manusia itu kebingungan, bertanya kepada Nabi ya Adam alaihissalam, tolong minta doa kepada Allah agar memulai hari perhitungan. Nabi Adam tidak mau, Nabi Nuh juga diminta demikian, Nabi Nuh tidak mau. Diminta kepada Nabi Ibrahim tidak mau. Diminta kepada Nabi Musa tidak mau. Diminta kepada Nabi Isa tidak mau. Hingga akhirnya umat manusia bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan kemudian beliau berdoa dengan doa yang Allah ilhamkan kepada Nabi SAW. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan irfa' ra'sak was'al tusma' washfa' tushaffa', angkat kepalamu ya, kemudian mintalah engkau akan didengarkan, kemudian berilah syafaat engkau akan diizinkan memberikan syafaat. Taib, ini perkara syafaat yang pertama, syafaatul uzma. Kemudian yang kedua adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala di pintu surga kepada orang-orang yang akan memasuki surga. Nabi memberikan syafaat hingga mereka bisa masuk ke dalamnya. Mereka berdiri di pintu surga dan mendapatkan syafaat oleh Nabi agar mereka masuk setelah sebelumnya baru di pintu surga. Kemudian yang ketiga adalah syafaat khusus yang Nabi SAW berikan kepada pamannya Abu Talib, ya, seorang yang Allah takdirkan dimatikan di atas kekafiran. Kemudian Abu Talib Allah ringankan siksaannya walaupun tetap kekal abadi. Kemudian syafaat yang diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di antaranya adalah syafaat orang saleh kepada orang saleh, ya, orang saleh kepada orang yang setara amalannya yang keburukan dan kebaikan, dan antara orang saleh dengan taib orang yang melakukan kefajiran, yang ini dia telah diazab dulu di api neraka, kemudian dengan syafaat dari orang saleh tersebut dia terangkat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Tetapi para pendengar radio Syiar Tauhid, tetap kita katakan yang memberikan syafaat sebenarnya tetap Allah. Maka mintalah syafaat kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Karena sebagaimana telah kita sebutkan di awal, syaratnya tetap yang memberikan syafaat itu Allah tabaraka wa ta'ala. Tetap Allah yang memberikan izin memberikan syafaat. Bisa enggak dia mendapatkan syafaat? Allah yang memberikan izin tersebut. Maka bagi mereka yang menginginkan syafaat, mintalah kepada Allah. Oleh sebab itu, tatkala beliau mengatakan kepada siapa kita minta syafaatnya Nabi, nah, syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah langsung pada beliau sementara beliau telah Allah wafatkan? Tidak, beliau menjawab, natlubu syafa'atar rasuli minallah. Kita meminta syafaatnya Ar-Rasul kepada Allah,
bukan kepada Rasul, langsung kepada Allah. Kenapa? Karena firman Allah, qulillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah bahwasannya milik Allah, lillah, lam al-milkiyah. Ini milik Allah. Seluruh syafaat jami'an. Ini adalah penekanan jami'an, seluruhnya itu milik Allah. Tidak terkecuali. Ya, seluruhnya itu milik Allah. Maka kepada siapa kita minta syafaatnya Nabi? Kepada Allah. Bukan kepada Nabi. Kepada Nabi saja demikian, apalagi orang-orang yang berada di bawah Nabi. Minta syafaatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak, minta kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Apalagi kepada ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama yang setelah zaman para sahabat belum ada kepastian juga masuk dalam surga atau tidak. Tapi kepada Nabi yang sudah pasti masuk surga saja tetap Allah sebutkan qulillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah milik Allah, ya, seluruh syafaat tersebut. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa 'allama sallallahu alaihi wasallam, ini kata beliau Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, wa 'allama as-sahabi an yaqula Allahumma syafa'hu fiyya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabatnya untuk menyebutkan, ya Allah, jadikanlah dia Rasul pemberi syafaat untukku. Dia tetap, ya, seorang itu diajarkan meminta kepada Allah dalam memberikan syafaat, walaupun dia menginginkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mintanya ke siapa? Minta kepada Allah. Wa qala, dan disebutkan pula oleh beliau rahimahullah, inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan yawmal qiyamah man mata min ummati la yushriku billahi syai'an dakhalal jannah. La yushriku billahi syai'an. Taib, rawahu Muslim. Sungguhnya aku, kata beliau, menunda doaku sebagai syafaat di hari kiamat kelak. Pada siapa yang mati dari kalangan umatku tidak melakukan penyekutuan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Yani Nabi SAW bisa memberikan syafaat dengan syarat dia seorang yang menjadi ahlu tauhid. Sebab itu tatkala datang seorang sahabat Nabi SAW, seingat saya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya wahai Nabi, siapakah orang yang paling bergembira dengan syafaatmu di hari kiamat kelak? Ya, kalau seandainya itu, ya, bayangkan saja misalnya ada barang di sisi kita mau bagi-bagikan kepada orang-orang. Kemudian ada orang bertanya, siapa yang akan paling berbahagia mendapatkan, ya, pemberianmu ini? Mungkin kalau seandainya ada kesombongan dalam hati kita akan katakan siapa yang paling mencintai kita. Ya, mungkin kita akan mengatakan siapa yang paling banyak memuji kita. Kita akan katakan begini dan begitu, mengangkat derajat kita. Tetapi subhanallah, Nabi SAW menyebutkan as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku di hari kiamat kelak adalah mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas di dalam hatinya. Ada penekanan syarat dari kalimat, bukan cuma mengucapkan la ilaha illallah, harus ikhlas, harus karena Allah, harus terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pengucapan dari la ilaha illallah. Enggak cukup mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan saja tapi hatinya tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat Allah. Kemudian dalam perbuatannya dia adalah orang-orang yang menyekutukan Allah, yang masih meminta kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Minta kepada Allah. Apa fungsinya kau mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Tapi ini adalah makna dari seorang dia meminta syafaat kepada Nabi.
Para pendengar radio Syiar Tauhid, maka tatkala Nabi menyebutkan kalimat la ilaha illallah itu yang paling bergembira dengan syafaat Nabi, menunjukkan bahwasannya syafaat itu milik Allah lah seluruhnya. Maka kesimpulannya, mintalah syafaat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mungkin ya secara kesimpulan dari apa yang telah kita sebutkan, dua pertanyaan Syekh, ya, itu pelajaran-pelajaran yang akan kita simpulkan. Kesimpulan yang pertama, bahwasannya ya cukuplah bagi seorang muslim itu mengikuti jalannya Nabi dalam beragama. Kemudian yang kedua, perantara antara kita dengan Nabi SAW adalah dengan mengikuti syariatnya, bukan yang selainnya. Kemudian yang ketiga, kecintaan kepada Nabi itu ditunjukkan dengan mengikuti syariatnya, bukan dengan sesuatu yang berupa seremonial, ya, penetapan aku mencintaimu, aku mencintai ini, mencintai itu sesuatu yang tidak berguna sama sekali. Sama persis dengan orang-orang yang merayakan hari ibu, hari ayah, dalam keadaan di hari tersebut dia posting sesuatu yang ya menggugah hatinya kepada ayahnya, tapi setiap hari dia tidak memperdulikan ayah dan ibunya, tidak memperdulikan keadaan mereka, tapi selamat hari ayah, selamat hari ibu, itu sesuatu yang tidak, ya, bukan suatu perkara yang penting sama sekali. Tetapi hendaknya dia selalu mengikuti ya perkara-perkara yakni menjaga ayah dan ibunya, sebagaimana kalau seandainya dia mencintai Rasulullah, dia ikuti syariatnya. Kemudian kesimpulan yang keempat, hendaknya syafaat itu diminta kepada Allah. Syafaat siapapun dia, ya bagaimanapun bentuknya, mintalah kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya dan dilindungi dari azab api neraka. Allahumma amin. Gunakanlah waktu di akhir dari sore hari Jumat untuk memperbanyak doa kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Saya tutup pengajian atau ya ceramah atau penyampaian kajian interaktif kita pada kesempatan sore hari ini di Radio Syiar Tauhid 96,1 FM. Semoga Allah jadikan ini semuanya bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.